BBM aman tuh, masih ada. Pulpa. Wow, mantap bos. Tekanan pulpa masih mantap tuh. Injektor masih nyembur. Pengapian masih busi bagus. Pulpa masih normal, injektor masih nyembur. Kop busi sudah ganti, busi sudah 2 kali. Di kodomil tidak muncul kedipan. Kenyataannya ini tuh dilihat tidak putus, namun dia tidak menyala. Apakah ininya nyengsoh? Tuh kakinya nyengsoh ke kiri, keluar. Makan rep. Oke, bagus. Apakah olinya kering? Wah, Pak, ini sih parah Pak. Oli habis tuh. Inilah pentingnya sebagai mekanik ataupun sebagai bengkel butuh kronologi awal. Jadi agar tidak seperti ini, kita cek sana cek sini gitu kan. Padahal masalahnya hanya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel saya Baraya Motor. Baiklah, kali ini di sini di kesempatan hari ini saya sedang menghadapi sepeda motor Honda Beat Fi keluaran tahun 2014 kurang lebih. Pokoknya Honda Beat Fi yang masih starter kasar. Untuk masalah di motor ini dia mati total. Di sini sudah kita lakukan analisa sebelumnya, yang sudah kita cek busi sudah kita ganti, terus pulpam di sini masih dengung, namun motor tak kunjung masih belum bisa menyala. Oke, seperti apa permasalahannya ataupun dari mana letak masalahnya sehingga motor ini tidak mau menyala, kita tunjukkan terlebih dahulu masalahnya. Tunjukkan rem. Nah, di sini untuk bagian aki kita bantu menggunakan cas aki karena akinya soak. Kontak on. Nah, pulpa masih dengung. Kontak on, pulpa masih dengung. Namun di sini teman-teman kita agak curiga ketika kontak on, indikator Fi-nya ataupun lampu milnya tidak menyala, dimana seharusnya pada umumnya yang normal saat pertama kali kontak on ceklek di sini harusnya menyala, setelah beberapa detik barulah hilang. Namun yang lain semuanya fungsi. Tuh, klakson fungsi, lampu sen fungsi, namun double starter tidak bisa. Tuh, karena akinya soak. Oke, sekarang kita coba tunjukkan di engkol. Tuh. Oke, teman-teman, tidak mau menyala. Apakah BBM aman? Tuh, masih ada. Pengapian, tolong dipertunjukkan. Ini pengapian masih ada, teman-teman. Kita perlihatkan terlebih dahulu pengapiannya. Busi sudah diganti, teman-teman. Busi sudah diganti. Engkol. Oke. Ya. Pengapian masih ada. Namun motor tak kunjung sembuh. Nah, apakah masalahnya dari kodomil ini yang ketika kontak on ini tidak muncul? Karena berdasarkan menurut pengalaman yang sudah saya dapatkan di dunia otomotif, kalau misalkan ketika kontak on lampu mil ini tidak menyala gitu kan, itu menandakan seperti ECU yang rusak. Namun selain daripada ini ada tanda yang lainnya, biasanya dari pengapian gitu kan hilang ataupun pulpa nggak dengung. Namun di motor ini pulpa masih dengung, pengapian masih ada. Terus apa sih yang menyebabkan tidak mau menyala? Untuk kompresi sepertinya masih bagus. Nih Pak, coba lagi. Oh, ini agak sedikit agak enteng Pak. Engkolannya agak enteng. Coba pakai tangan rep di engkol.
Tuh. Ini kita catat untuk kompresi. Terus selanjutnya ini mau kita cek, ini kita catat Pak ya, bahwa ini tidak menyala. Kemungkinan juga ini tidak menyala, kemungkinan saja bolhamnya putus gitu kan. Kita tidak langsung menduga ataupun memvonis motor ini ECU-nya yang rusak. Kita akan coba cek selanjutnya dari injektor. Apakah injektornya tidak nyembur ketika motor ini diengkol? Bukan ya, injektor. Karena untuk dari full pump, tekanan full pump sepertinya masih fungsi, masih normal dari suaranya sih. Namun kita tidak tahu tekanannya karena belum kita ukur. Pengapian masih ada. Oke, kita cek dari injektor. Walaupun mainan. Cabut. Nah, kita lihat di sini injektor dilepas, kontak on. Coba diengkol. Apakah nyembur? Terus. Tuh. Teman-teman kelihatan, deh. Injektor masih nyembur. Nyembur. Coba deh. Up. Oke teman-teman, pasang rem. Di sini injektor aman karena masih nyembur saat diengkol. Namun kok tidak mau menyala, Pak? Apakah dari kop busi? Apakah dari kop businya yang sudah jelek? Karena dilihat dari fisik untuk bagian kop busi tuh sudah karatan. Oke, kita coba ganti terlebih dahulu menggunakan kop busi yang baru. Karena untuk busi di sini sudah kita lakukan pergantian. Nah, ini busi bawaannya. Namun tetap motor diengkol tak kunjung menyala. Kita ganti dulu untuk kop businya. Sebenarnya ini sulit Pak, ketika kita menghadapi sepeda motor untuk bagian lampu minnya tidak menyala, ini sulit untuk mendeteksi, untuk mengetahui gitu kan. Biasanya gitu kan, kalau ada masalah dari kelistrikan ataupun dari sensor, ini kita acuannya ke bagian ini, lampu mil. Dia akan muncul kedipan ataupun gimana. Kalau kondisinya seperti ini tidak menyala, kita sulit untuk mendeteksi kerusakan yang lainnya. Mbak, dengkol. Hah? Up. Oke teman-teman, kop busi sudah diganti, injektor nyembur, tekanan full pump masih bagus, pengapian ada, kompresi ini masih dianggap standar, masih kuat. Terus dari mana masalahnya Pak? Oke, karena kita kehilangan arah, kehilangan arah Pak, karena kita tidak punya alat canggih seperti scanner itu kan. Kita akan coba cek dulu bagian ini, apakah bolhamnya yang rusak, putus, ataukah memang ada masalah dari ECU-nya. Bukan, kita pastikan dulu yang menyebabkan lampu mil ini tidak menyala ketika pertama kali kontak on tuh. Apakah bohlamnya mati, putus, ataukah dari ECU ada yang masalah ataupun dari yang lainnya. Kita nanti lihat dulu dari ini, karena kita sulit Pak. Kita tidak punya alat, kita hanya dengan cara manual untuk menganalisa sebuah kendaraan tipe FI. Oke, kita skip dulu untuk proses lepas kepalanya. Kepala sudah dilepas, kita cari bohlam yang berfungsi untuk lampu FI. Nah, yang ini nyerep. Kita lihat apakah bohlamnya terputus. Ini bohlam masih menyala, masih menyala. Maksudnya masih bagus, tidak putus. Tuh. Coba. Dilihat dari fisik, teman-teman, untuk bohlam ini sepertinya tidak putus. Namun kita akan coba menggunakan bohlam yang baru.
terpasang, kontak on. Tuh. Up. Nah, berarti bolhamnya, Pak. Jadi yang menyebabkan motor ini tidak menyala, lampu indikator FI masukkan. Ternyata bohlam. Jadi untuk dari fisik tidak memastikan bahwa sesuatu benda itu normal ataupun bagus, Pak, ataupun baik. Kenyataannya ini tuh dilihat tidak putus, namun dia tidak menyala. Apakah ininya nyengsoh? Tuh kakinya nyengsoh ke kiri, keluar, makan rep. Oke, bagus. Oke, kontak on. Tuh sekarang menyala. Apakah ada kedipan? Normal. Terus apa, bos, yang menyebabkan motor ini tidak mau hidup? Coba diengkol deh, Rep. Hah? Coba busi Oh, lagi. busi situ teh ya. Nah, Pakai yang lain. bukan. Baiklah teman-teman, untuk memastikan, padahal ini busi sudah diganti. Nah seperti tadi Pak ya, seperti bohlam, bisa saja terjadi bahwa walaupun busi baru tidak normal, ini akan kita coba ganti lagi menggunakan busi yang baru lagi, karena ini bikin penasaran busi. Lunjak. Apakah businya? Oke, coba Rek. Sama di dia nya. Iya kan. Iya kan. Coba. Tembus bawaan kan? Itu akan atom, Red. Ya, orang harus belajar ya. Starter. Woi. Oke, cek. Ini turmal ya? Jauh, dekat kan? Wah, engkol tok. Stres di bawah. Alektina. Dekat kerapat kan? Luti. Hah? Luti gak rapat. Kedipan. Terus coba pakai busi ini tadi. Apakah ada perbedaan? Kayaknya. Yung. Gagah yung. Ini nyembur, Pak. Busi bagus. Oh, coba busi yang baru ambil, Red. Kita penasaran dengan busi. Apakah businya yang KW? Iya, kenapa ya kan? Iya, nah, itu pakai koreng. Nah, pas langsung masuk kan? Itu Nunganya ada mana? tengahnya. Apakah businya yang KW nih, Bos? Bismillah, bismillah. Ataukah memang kompresi? Ya. Yes, kencengan. Kedua kalinya ganti busi untuk memastikan agar yang punya motor nih tidak penasaran. Kalau misalkan ini masih tidak mau menyala, Pak, masa busi lagi? Kita akan coba pastikan dari kompresi, karena di engkol emang agak sedikit ringan ini engkolan. Yuk. Kontak on. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oke guys, sudah mau menyala. Coba cek tekanan full pump. Barangkali full pumpnya lemah sahwat, lemah parah, karena belum kita cek untuk tekanan full pumpnya, Pak. Kita hanya mengacu kepada suara dengungan, karena didengar dari dengungannya ini masih kencang sih, Pak. Dan di injektor tadi juga masih nyembur. Awas prot. Enggak, Pak. Alon ini.
Awas pelan-pelan Pak Rebi, nanti patahin. Iya, kasih kanan Kak. Oke, pasang. Kontak on, kita perhatikan dari tekanan pulpa. Wow, mantap bos. Tekanan pulpa masih mantap tuh. Dia hampir 50 PSI. Oke, masih normal. Cabut. Coklatnya kan. Pulpa masih normal, injektor masih nyembur, kop busi sudah ganti, busi sudah 2 kali, di kodomil tidak muncul kedipan. Nah, langkah yang terakhir ini yang mau kita cek, karena untuk menghidupkan sebuah kendaraan teman-teman ya, itu butuh 3 syarat: BBM, pengapian, kompresi. BBM, pengapian ini sudah dipastikan untuk sementara kita katakan aman. Sekarang terakhir dari kompresi, karena di engkol teman-teman tuh menggunakan tangan saja di engkol reb, tangan reb, jangan pakai curug reb. Tuh ini ringan Pak. Gimana Pak Rebi, menurut Bapak Rebi apakah itu lemah? Flat coupling. Kompresi Lemah. tuh. Oke, kita akan coba lakukan pengakalan kita masukkan oli ke lubang busi, buka busina, buka knalpotnya. Ini kita lepas dulu knalpotnya teman-teman, karena ini mau kita lakukan metode pengakalan dengan memasukkan oli ke lubang busi ataupun ke ruang bakar. Jadi knalpot harus dilepas, karena kalau tidak dilepas nanti oli yang kita masukkan dia masuk ke ruang knalpot sehingga nantinya motor ngasepnya lama. Karena resiko memasukkan oli ke ruang bakar ketika motor ini menyala, pasti motor ini keluar asap gitu kan, sisa daripada oli yang sudah kita masukkan ke ruang bakar. Maka dari itu kita lepas knalpotnya agar nantinya ketika dia menyala ngasepnya tidak terlalu lama gitu Pak. Kalau misalkan oli terlanjur masuk ke ruang knalpot, nanti ngasepnya kelamaan. Jadi dikira nanti sama yang punya motor, kok motor saya tidak ngebul, setelah keluar bengkel jadi ngebul gitu kan. Karena beda-beda pemahaman Pak ya, apalagi pengendara awam gitu kan, ketika ban depan kurang angin dia minta ganti kampas rem belakang, apalagi emak-emak. Lumayan. Nah Rep, Goreng Pak. ya kita gunakan oli botol bekas oli gearbox, oli gardan, dan alat bantu yaitu selang. Nah ini Pak, kita lakukan pengakalan apakah berhasil agar kompresi kembali normal gitu kan. Bungsi. Buka busina guys. Tujuannya untuk memasukkan oli ke lubang busi, karena kalau misalkan kompresi hilang dengan secara tiba-tiba, sering ada kerak di ruang bakar ketika motor ini menyala, dan kerak tersebut mengganjal ke payung klep, dan klep tidak mampu untuk menutup dengan sempurna, sehingga disitulah ada alur ataupun ada celah untuk keluar udara ketika kompresi didorong oleh si piston. Walhasil kompresi jadi lemah. Nah, fungsi daripada oli dimasukkan ke ruang bakar untuk mendorong agar si kerak tersebut keluar, dibantu oleh oli kayak hanyut. Tolong, oh kudu diganti. Siap, Bosku. Reb, tolong oli dicolokkan. Dimasukkan ke lubang busi. 700. 50. Masukkan ke lubang busi secukupnya. Yang bener Rem. Oke, kita sorot. Nah, oke, kita cerot Pak dari sini Pak. Kita tekan botolnya agar oli masuk ke ruang bakar. Wih, si Dena enak kan? Oke, secukupnya. Jual Pak. Keluarkan. Ini metode mengakali Pak ya. Kalau misalkan dia tetap udah. Lalu di engkol dengan kontak off. Engkol sambil ditutup. Ayo. Ya. Nah.
keluar lagi dia. Oh, paham. Apanya? Kiki keluar. Hah? Kiki ya. Nah, Ya. Ani mau keluar dia. Nah, itu ngeracak bukan mananya? lewat box. Biarkan, yang penting motor menyala dulu. Terus bengkel. Oke. Hup. Sekarang pasang kembali businya. Sip. Anyar. Hah? Iya, Ben, urut. Mudah-mudahan berhasil. Kalau masih tidak berhasil, kita lanjut ke pengecekan settingan klep. Busi sudah terpasang kembali. Oke, coba dinyalakan. Mudah-mudahan berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Standar malah. Mbak. Tah. Terus. Oh, pasang. Gantian tok. Udah set. Hah? Pedas. Coba. Nah. Coba. Hah? Coba engkol. Engkol deh. Up. Masih sulit. Ini sudah menyala, namun dordar Pak ya. Kayak petasan karena nggak ada knalpot. Selanjutnya kita cek klep dan kita lihat topnya, karena saat digas tadi terkadang dia tidak naik Pak, gas mentok namun RPM tidak naik. Kita curiga ke bagian settingan klep dan TMA, top TMA antara piston dengan knock and as. Ini sudah menyala walaupun sulit Pak ya untuk menyalakan motor ini dengan cara memasukkan oli ke lubang busi. Kadi ya salah woi. Mesin kenal keri kamera Pak. Wow, yang ini Pak. Baut blockhead sudah terlepas, kita cek langsung dari settingan klep. Wah Pak, sini kering. Apakah motor ini Murah ya? Bau dia. selingkuh?
Apakah motor ini sudah lama tidak digunakan sehingga di sini fisiknya tidak ada oli, maksudnya kering tuh. Biarin olinya. Hah? Kasihan. Tuh, dalamannya juga kering, Pak. Coba kita cek settingan kolek. Ceng. Coba puller, Hah? puller Itu teh. ring ukur kolek. Untuk di Honda Beat FI yang masih starter kasar, ini celah klepnya 0,14 5 10. Nah, ini sudah top. Oke, untuk yang ini pas, tidak terlalu kencang dan tidak terlalu rapat. Saya rasa untuk setelan segini ini cukup, tidak mempengaruhi ke motor tidak bisa nyala. Namun di sini kita curiga, Bang. Kita curiga kok ini kering gitu kan? Apakah ini tidak ada oli? Coba cek oli nerek. Apakah olinya kering? Tuh, karena fisik daripada penutup headnya ini kering, Pak. Tuh. Lihat. Tutak doang, Bro. Wow. Fisiknya, Bos. Ini bukan oli, Bos. Tuh. Ujung daripada penutup oli tuh. Ini bukannya hitam, malah putih. Seperti kecampur air. Lap red. Apakah ini tidak ada olinya ya? Karena kita tidak mendapatkan kejadian awalnya, Pak ya. Jadi motor ini menjadi mati gitu. Kronologinya kita tidak tahu karena yang punya motor hanya mengantarkan begitu saja ke sini, ke bengkel. Namun tidak dikasih tahu. Coba masukkan, keluarkan deh. Jangan-jangan ini motor tidak ada olinya ini, Pak. Tahu. Wah, Bos, ini bukan oli, Bos. Ini air. Tuh. Kompornya. Tuh. Buka rep, handap rep. Coba pembuangan oli buka. Tuh, teman-teman. Jelas ini bukan oli. Tuh. Ah, blur kameranya. Ini putih, Bos, tuh. Oke, kita langsung cek saja. Apakah olinya kering? Wah, Pak. Ini sih parah, Pak. Oli habis, tuh. Ini. Hah? Sudah, Rek. Tinggal sedikit olinya, Pak. Waduh. Apakah ini yang menyebabkan motor tidak menyala, Pak Rebi? Coba diisi oli bekas, Pak Rebi. Olinya kering, Bos. Ini kita coba dulu menggunakan oli bekas. Nanti kalau misalkan menyala, baru kita ganti oli yang baru. Ini kita berusaha dulu untuk menyalakan terlebih dahulu agar motor ini bisa hidup. Mana lihat? Hah? Ternak. Iya. Lihat repnya. Mana? Kali gitu udah kena. Parsing. Hidung katanya. Ini biji ngayak doang, Bang. Hah? Ngayak. Olinya kering, Bos. Oli itu mana? Hah?
masukkan oli iya RT. Kita isi oli bekas dulu. Kame. Kita mencari letak penyebabnya dulu. Penyebab motor ini tidak menyala, apakah olinya kering? Apakah dikarenakan oli sudah kering? Sebenarnya karena taikan rem. Bisa muser dong hirupan. Iya, sakit bau nih. Sakit. Coba. Nonton. Coplok. Sekarang kamu saja. Busi dipasang busi. Untuk. Dipasang. Oke, sudah kita isi oli. Ini untuk bagian penyetelan klep belum kita lakukan karena kita curiga ke bagian oli di sini karena kering, Pak. Apakah masalahnya dari oli yang kering? Coba diengkol. Oli lagi kita keluar. Tutup pula ada. Oke, ini sudah bisa menyala teman-teman. Kita pasang dulu blok penutup headnya agar oli tidak muncrat kemana-mana. Ini sudah bisa menyala sepertinya. Kemungkinan besar motor ini tidak mau hidup dikarenakan dari oli kering. Oke, karena kita tidak tahu juga ini motor kejadiannya seperti apa sehingga motor ini tidak mau menyala. Karena motor yang datang ke sini begitu saja, yang punya motor langsung ditinggal, langsung pulang gitu kan, tidak menjelaskan terlebih dahulu kronologinya seperti apa. Jadi kita tidak curiga ke bagian oli teman-teman ya, karena mesin tidak mengalami berat, tidak mengalami ngejim. Namun kenyataannya seperti ini. Di engkol terasa los, kita curiga ke bagian kompresi. Makanya kita lakukan pengakalan dengan cara memasukkan oli ke lubang busi, namun hasil tak kunjung sembuh. Menyala bisa namun tidak normal, berbet dan tidak bisa naik gas RPM-nya. Langkah selanjutnya kita mau penyetingan ataupun pengecekan ke klep dan kita mendapatkan titik terang melihat dari kondisi mesin di dalam seharusnya terlumasi oleh oli gitu kan, namun di sini kering. Kita langsung cek ke oli, ternyata benar olinya tinggal beberapa tetes saja. Setelah kita masukkan oli yang bekas, motor sepertinya sudah bisa menyala. Ini berisik, kita pasang dulu knalpotnya, nanti kita nyalakan kembali. Oke, kita skip dulu untuk proses pemasangan knalpot dan yang lainnya. Oke teman-teman, knalpot sudah terpasang, oli masih menggunakan oli bekas. Oke, tutup head sudah terpasang agar oli tidak muncrat kemana-mana. Sekarang kita coba nyalakan. Nah, di sini ada suara nerektek, Pak. Suara nerektek ini entah dari mana. Kemungkinan dari mesin karena motor ini kering oli. Kalau misalkan oli sudah kering,
Setelah dipastikan suara akan menjadi kasar. Oke Rep, keluarkan olinya, ganti. Karena ini oli kotor, oli bekas. Dan kemungkinan juga motor akan ngasap, teman-teman ya. Nah, ini perlu diketahui untuk seluruh pengendara ya, khususnya kendaraan tipe Matic yang sering terjadi, teman-teman. Pengendara yang awam yang belum tahu tentang permasalahan motor, ketika kalian mengganti oli dan olinya kering, oli yang berada di motor habis, padahal sebelumnya katakanlah motor kalian tidak ngesep, tidak ngebul Pak ya. Setelah pergantian oli, olinya kering dan diisi oli baru, motor menjadi ngasep, itu jangan menyalahkan oli Pak ya. Kenapa? Karena di saat motor kekurangan oli ataupun sampai kering, perangkat yang di dalam mesin, salah satunya piston ataupun ring piston akan mengalami titik keausan ketika dia tidak mendapatkan pelumasan, dikarenakan olinya kering gitu kan. Tidak mendapatkan oli, akan mengalami keausan di bagian si piston maupun ring pistonnya, sehingga keausan tersebut akan menciptakan sebuah alur untuk oli masuk ke ruang bakar. Nah, di mana kalian mengganti oli yang baru, motor menjadi ngasep. Nah, dari situ Pak penyebabnya, dari keausan yang sudah tercipta di bagian piston, dikarenakan tadinya kekurangan oli, keausan oli, sehingga di bagian piston mengalami rusak gitu kan. Padahal katakanlah sebelumnya motor tidak ngesep, tidak ngebul ya. Kemungkinan teman-teman, ketika motor mulai mengalami titik keausan, oli sudah kering gitu kan, mana mungkin masih ada oli dia mengalami aus. Jadi dia kering dulu, tidak mendapatkan pelumasan, disitulah terjadi keausan di dalam piston, sehingga sudah terciptalah alur untuk oli masuk ke ruang bakar. Makanya motor tidak ngasep gitu kan, karena olinya sudah kering. Nah, dimana ketika memasukkan oli yang baru, motor menjadi ngasep. Jadi jangan menyalahkan kualitas oli yang kalian masukkan ke motor kalian gitu kan. Oke, ini perlu diketahui, jangan menyalahkan oli, jangan menyalahkan bengkel. Nah, yang kedua, selain daripada ngasep, untuk dari suara mesin yang tadinya lembut, halus, setelah kejadian seperti ini, kering oli, kurang oli, suara akan berubah. Kemungkinan juga akan kasar ataupun ngolotrok Pak. Oke, suara tersebut berasal dari yaitu tadi komponen yang di dalam mesin yang sudah tercipta menjadi rusak gitu kan, yang sudah mengalami titik keausan sehingga dia menciptakan suara. Selain daripada suara, motor akan ngasep. Oke, kita lihat di motor ini apakah bakal ngasep atau tidak. Kita lihat saja hasil akhir setelah kita masukkan oli yang baru. Inilah pentingnya sebagai mekanik ataupun sebagai bengkel, butuh pengetahuan terlebih dahulu, butuh kronologi awal. Jadi agar tidak seperti ini, kita cek sana cek sini gitu kan, padahal masalahnya hanya dari oli. Kenapa kita tidak curiga ke bagian oli kering? Karena ketika diengkol motor ini tidak berat. Biasanya Pak, kalau misalkan oli kering ini macet ngejim, tidak bisa diengkol sama sekali. Namun di sini malah seperti loss kompresi. Cek.
Ini 2 wadah oli. Resep bos.